Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan, rezeki lancar dan yang belum ketemu jodohnya semoga segera dipertemukan. Amin ya Rabbal Alamin. Dikisahkan, Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar adalah seorang yang tekun ibadah, mempunyai wajah yang tampan, dan terpelihara dari fitnah, termasuk fitnah yang datangnya dari perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam karyanya Hilyatul Aulia wa Tabakat al-Asfiyah. Pada suatu hari, ketika Sulaiman bin Yasar keluar dari Madinah bersama seorang temannya, sampai suatu ketika mereka singgah di Al-Abwa, temannya berdiri lalu mengambil bekal, kemudian bertolak ke pasar untuk berbelanja keperluan mereka. Sementara itu Sulaiman tetap berada di tenda. Sulaiman bin Yasar adalah termasuk orang yang paling warak. Dan ketika sedang berada di tenda sendirian, Sulaiman dilihat oleh seorang wanita Baduy dari puncak bukit yang sedang berada di tendanya. Ketika wanita itu melihat ketampanan Sulaiman, dia segera menghampirinya sambil mengenakan burka atau penutup muka dan sarung tangan. Wanita itu pun datang, lalu duduk di hadapan Sulaiman dan menyingkapkan wajahnya, seakan-akan itu adalah belahan bulan. Wanita tersebut juga berkata, "Apa engkau mau memberiku?" Mendengar ucapan wanita tersebut, Sulaiman mengira bahwa si wanita itu menginginkan makanan, maka dia pun berdiri mengambil sisa bekal untuk diberikan kepadanya. Namun wanita itu berkata, "Aku tidak menginginkan ini, tapi menginginkan apa yang biasa dilakukan laki-laki terhadap istrinya." Mendengar ucapan wanita tersebut, Sulaiman pun berkata, "Iblis telah membawamu kepadaku." Sulaiman akhirnya membenamkan kepalanya ke kerah bajunya, lalu dia pun mulai meratap dan terus menangis. Tatkala wanita itu melihatnya demikian, dia pun kembali menurunkan burka ke wajahnya, lalu melangkahkan kakinya untuk kembali ke tendanya. Tak lama kemudian, teman Sulaiman pun datang setelah berbelanja untuk kebutuhan mereka. Tatkala sang teman melihat Sulaiman dengan mata bengkak karena menangis, dia pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis?" Sulaiman pun menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingat anak perempuanku." Temannya yang tidak percaya dengan ucapan Sulaiman pun kembali berkata, "Tidak, engkau pasti punya cerita. Anak perempuanmu itu telah berlalu 3 tahun atau sekitar itu." Temannya pun terus mendesaknya hingga akhirnya Sulaiman menceritakan tentang wanita Baduy yang menghampiri dan menggodanya. Mendengar cerita Sulaiman, temannya pun langsung meletakkan makanan dan ia pun menangis dengan keras. Sulaiman kemudian berkata kepadanya, "Lalu apa yang membuatmu menangis?" Dia berkata, "Aku lebih berhak menangis daripada kamu." Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Mengapa? Sungguh aku takut. Seandainya aku berada di posisimu, tentu aku tidak sabar terhadapnya." Jawab teman Sulaiman. Mereka berdua pun terus menangis. Dan ketika Sulaiman sampai ke Mekah, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i dan menghampiri Hajar Aswad, dia menyelubungkan pakaiannya lalu mengantuk. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki sangat tampan berpostur tinggi mempesona dan beraroma sangat wangi yang menghampirinya. Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu." Laki-laki tersebut kemudian menjawab, "Aku Yusuf bin Yakub." Mendengar nama tersebut, Sulaiman kaget dan berkata, "Yusuf As-Siddiq?" Dia pun menjawab, "Ya." Dan Sulaiman pun kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya perihalmu dan perihal wanita pembesar itu adalah perihal yang sangat menakjubkan." Yang dimaksud Sulaiman adalah kisah Yusuf dan Zulaikha yang begitu menakjubkan. Mendengar perkataan Sulaiman, Yusuf kemudian berkata kepadanya, "Perihalmu dan perihal wanita di Al-Abwa itu lebih menakjubkan." Begitulah hidup manusia, penuh dengan godaan-godaan yang selalu mendatanginya, termasuk godaan syahwat dari lawan jenis yang bisa menjeramuskan hidup manusia dalam dosa yang begitu besar. Semoga kita semua dijauhkan dari segala sesuatu yang menyebabkan dosa besar. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di sebuah kota bernama Marwi, Persia, terdapat seorang pria bernama Nuh bin Maryam. Ia merupakan seorang hakim dan gubernur di kota itu. Sudah tentu dia juga seorang ulama karena kualifikasi hakim waktu itu mengharuskan demikian. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kaya raya.
Nuh memiliki seorang putri berparas cantik dan memiliki karier yang bagus. Putrinya sudah dewasa dan memasuki usia untuk menikah. Nuh berencana mulai mencarikannya pasangan. Banyak laki-laki kaya dan berpangkat tinggi datang untuk melamarnya. Namun, semua itu justru membuat Nuh bingung dan tidak terburu-buru memilih. Hemat dia, jika memilih salah satu lelaki itu, khawatir yang lain akan tersinggung. Aku bingung, kalau pilihkan salah satu dari mereka, nanti yang lain akan tersinggung, keluhnya. Nuh terus dalam kebingungan, sementara putrinya sudah harus secepatnya dinikahkan karena sudah memasuki usia harus berumah tangga. Nuh memiliki seorang budak laki-laki yang sangat bertakwa berkebangsaan Indi bernama Mubarak. Ia adalah pria miskin yang tidak punya apa-apa. Nuh memiliki kebun yang sangat luas yang ia tanami berbagai macam pohon, buah-buahan, dan aneka tumbuhan. Ia menugasi Mubarak untuk merawatnya. Hingga 1 bulan berlalu, Nuh meminta Mubarak untuk memetikkan segenggam anggur untuknya. "Wahai Mubarak, petikan aku segenggam anggur." "Baik, Tuan, segera saya ambilkan," jawab Mubarak patuh. Setelah segenggam anggur ia dapatkan, Mubarak memberikan kepada tuannya. Semua anggur yang ia petik ternyata masam. Nuh pun menyuruhnya memetik segenggam lagi. Namun hal serupa terjadi, semua anggur masam. Nuh heran dan berkata kepada budaknya, "Mubarak, dari anggur sebanyak ini, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam?" "Maaf, Tuan, aku benar-benar tidak tahu mana yang manis dan mana yang masam," jawab Mubarak. "Kau ini bagaimana? Sudah 1 bulan penuh kau mengurus kebun ini, tapi membedakan jenis anggur saja tidak bisa," kata Nuh. "Benar Tuan, aku memang tidak bisa membedakan rasanya," jawab Mubarak. "Kau kan bisa mencicipinya agar tahu mana yang manis dan mana yang masam," kata Nuh. "Maaf Tuan, engkau hanya memerintahkanku untuk menjaganya, bukan mencicipinya. Aku tidak ingin mengkhianatimu." Mendengar jawaban Mubarak, Nuh tertegun dan tahu bahwa budaknya adalah lelaki yang cerdas dan memiliki moral luhur. "Wahai anak muda, aku sangat senang dengan prinsipmu. Sekarang aku punya 1 perintah untukmu," kata Nuh. "Apapun perintahnya, akan aku turuti, Tuan," balas Mubarak. "Aku punya putri yang sangat cantik. Sudah banyak laki-laki penting dan kaya raya yang datang untuk melamar, tapi belum juga aku menentukan pilihan. Apakah kamu punya saran untukku?" kata Nuh. Mubarak lalu menjawab begini, "Dalam memilih menantu, dulu orang-orang kafir zaman jahiliyah melihat siapa orang tuanya, bagaimana reputasinya, seperti apa rumahnya, dan berapa besar kekayaannya. Sementara umat Yahudi dan Nasrani melihat sejauh mana kecantikan dan kemolekannya. Pada zaman Rasulullah sendiri, yang jadi pertimbangan adalah kualitas agama dan ketakwaannya. Sedangkan pada zaman kita sekarang, kekayaan menjadi prioritas utama. Silakan, Tuan pilih di antara 4 ini. Wahai pemuda, aku lebih memilih calon menantu yang agamanya kokoh, bertakwa, dan amanah. Sebab itu, aku ingin kau yang menjadi menantuku. Aku sudah menemukan kebaikan dalam dirimu. Agamamu kokoh dan moralmu luar biasa," pinta Nuh. "Tapi, Tuan, aku hanya seorang budak Indi berkulit hitam yang dulu engkau beli. Kenapa sekarang justru Tuan ingin mengangkatku sebagai menantu?" jawab Mubarak setengah tidak percaya. Ia hanya bisa mematuhi kemauan tuannya. Nuh akhirnya menyampaikan niatnya kepada istri untuk berembuk. "Suamiku, semua keputusan ada di tanganmu. Tetapi, aku akan sampaikan dulu hal ini kepada putri kita. Aku ingin mendengar jawabannya dulu," kata sang istri. Setelah mendengar tawaran itu, putri mereka menyerahkan pilihan kepada kedua orang tuanya. "Jika hal ini sudah menjadi keputusan ibu dan bapak, aku akan mematuhinya. Aku tidak akan pernah menentang perintah kalian berdua." Mubarak pun menikah dengan putri Nuh bin Maryam. Dari kedua pasangan ini kemudian lahir Abdullah bin Mubarak yang kelak menjadi seorang ulama besar. Dia dikenal sebagai seorang alim yang zuhud dan banyak meriwayatkan hadits Nabi. Namanya begitu harum dan sangat familiar dalam dunia intelektual muslim. Dikisahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Atibrul Embuk fi Nasihatul Muluk. Kisah selanjutnya. Dikisahkan
Pada suatu hari Imam Hasan al-Basri sedang duduk santai di rumahnya. Tiba-tiba datang seorang utusan dari perwakilan budak yang ada di Basrah. Perwakilan budak itu mengadu pada Imam Hasan al-Basri ihwal perlakuan buruk majikannya kepada para budak. Wahai Imam Hasan al-Basri, para majikan kami memperlakukan kami dengan tidak selayaknya. Kami ingin Jumat depan engkau berkhutbah tentang memerdekakan budak, agar kami lepas dari perlakuan buruk majikan kami. Adu perwakilan budak itu. Imam Hasan al-Basri sejenak merenung berpikir ihwal aduan sang budak tadi. Akhirnya hari Jumat pun tiba, tibalah Imam Hasan al-Basri berkhutbah sebagaimana permintaan sang budak, yaitu khutbah ihwal memerdekakan budak. Singkat cerita, sepulang dari syalat Jumat, para jamaah tersentuh akan khutbah memerdekakan budak yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Para jamaah yang memiliki budak pun spontan memerdekakan budak-budak milik mereka setelah mereka keluar dari masjid. Hari demi hari berlalu, budak-budak pun merdeka dari majikannya. Sang budak yang tempo hari mengadu kepada Imam Hasan al-Basri tiba-tiba menemui Imam Hasan al-Basri kembali. Namun statusnya berbeda, kini ia bukan lagi seorang budak. Ia pun memulai pembicaraan. Wahai Imam Hasan al-Basri, kedatanganku ke sini bukan untuk berterima kasih kepadamu, namun aku kesal kepadamu, ujar mantan budak itu. Wahai saudaraku, apa yang membuatmu kesal seperti itu kepadaku? Selidik Imam Hasan al-Basri. Kenapa tidak dari dulu engkau berkhutbah tentang memerdekakan budak? Padahal kami sering menghadapmu untuk memintamu menyampaikan khutbah itu, tapi kau selalu menunda-nundanya. Ujar mantan budak itu kesal. Wahai saudaraku, tahukah kamu mengapa aku menunda-nunda permintaanmu itu? Imam Hasan al-Basri bertanya lagi. Sungguh aku tidak tahu, Allah lebih mengetahui ihwal pertanyaanmu itu. Jawab mantan budak itu, kali ini dengan nada kalem. Aku menunda-nunda permintaanmu itu tak lain karena saat itu aku belum pernah memiliki budak. Dan aku tak mempunyai cukup harta untuk membeli budak, hingga suatu hari Allah memberiku rizki untuk membeli budak. Aku tak memanfaatkan budak itu sebagaimana kebanyakan orang. Setelah ku beli, budak itu aku merdekakan. Itulah alasanku menunda permintaanmu. Aku hanya tidak ingin berkhutbah ihwal sesuatu yang sama sekali belum aku alami, ujar Imam Hasan al-Basri menjelaskan alasannya kepada mantan budak itu. Mantan budak itu pun terdiam akan jawaban dan kerendah hatian Imam Hasan al-Basri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang lelaki yang dikenal saleh di sebuah kampung. Dia memiliki seekor anjing, seekor keledai, dan seekor ayam jantan. Manfaat 3 ekor hewan tersebut dirasakan betul oleh segenap warga desa tersebut. Sang ayam jantan senantiasa membangunkan warga desa di waktu pagi untuk syalat. Keledai membantu mengangkut air membawa sampai perkampungan penduduk, dan si anjing bertugas menjaga keamanan warga desa. Hingga pada suatu hari datanglah seekor rubah memangsa si ayam jago. Warga desa pun bersedih atas tragedi ini. Tapi lelaki saleh pemilik hewan hanya berkata, barangkali peristiwa ini ada sisi baiknya. Beberapa waktu kemudian datang lagi seekor serigala dan mencabik-cabik perut si keledai hingga mati. Menyaksikan hal ini penduduk desa kembali dirundung kesedihan. Namun pemuda saleh kembali berkata, semoga kejadian ini mengandung kebaikan. Tak lama dari peristiwa itu musibah juga menimpa seekor anjing yang membawa pada kematiannya. Tapi lelaki saleh tersebut tetap berkata, barangkali musibah ini ada sisi baiknya. Pasca aneka peristiwa tersebut pada suatu pagi warga desa menyaksikan. Orang-orang dari penduduk desa sekitar mereka ditawan oleh segerombolan penyamun. Hanya warga desa di mana lelaki saleh itu bermukim yang selamat tidak ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Sebuah kabar menyebutkan, karena terdengar dari desa tetangga itu suara anjing, keledai, dan ayam jago. Begitulah keselamatan warga desa di atas disebabkan matinya hewan-hewan itu sebagaimana ketentuan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, apa yang kita sedihkan memuat sisi baik lain yang belum kita ketahui. Jadi barang siapa mengetahui rahasia tersembunyi di balik halusnya takdir Allah, maka ia akan bisa ridho dengan tindakannya dalam keadaan apapun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari seseorang yang tabiatnya bahil alias pelit sedang berada di dalam rumah.
Di rumahnya itu si Bahil ini sudah siap menyantap makanan yang ada di hadapannya. Belum sempat makanan itu dilahapnya, tiba-tiba ada tamu yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata ketukan itu berasal dari peminta-minta yang menginginkan sedekah dari penghuni rumah. Sang istri lalu berujar kepada suaminya yang kikir itu, "Tidakkah sebaiknya kita berbagi makanan dengan peminta-minta itu?" Tanya sang istri. "Tidak usah. Sebaiknya kamu temui peminta-minta itu dan suruh dia pergi," perintah si kikir. Sang istri tak dapat menolak permintaan suaminya. Hari demi hari berlalu. Roda kehidupan berputar begitu cepat. Laki-laki kikir itu kini hidup dalam serba kekurangan. Istrinya pun lalu diceraikannya. Singkat cerita, mantan istrinya itu lalu menikah dengan laki-laki lain. Kehidupannya bahagia dan harmonis. Suatu ketika si mantan istri dan suami barunya duduk berdua menikmati hidangan yang ada di meja makan. Suami barunya itu siap untuk menyantap ayam yang tersaji di depannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Ternyata ketukan itu berasal dari peminta-minta yang menginginkan sedekah dari penghuni rumah. Si suami baru tadi lantas memerintahkan sang istri untuk berbagi makanan dengan pengemis yang ada di depan rumahnya. Diantarkanlah makanan untuk si pengemis tadi. Namun kejadian aneh terjadi. Sang istri yang kembali ke meja makan setelah memberi makan pengemis tadi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Wahai istriku, mengapa kau menangis? Apakah kau menyesali sedekah tadi?" tanya sang suami baru. "Tidak, aku sama sekali tak menyesali itu. Aku menangisi kejadian luar biasa yang baru saja kutemui," jawab sang istri dengan masih terseduh-seduh. "Wahai suamiku, tahukah kau siapa pengemis yang baru saja kuberikan makanan?" tanya sang istri. "Tidak," jawab suaminya singkat, namun masih keheranan melihat tangisan sang istri. "Pengemis tadi adalah mantan suamiku," jelas sang istri. Mendengar penjelasan istrinya yang demikian, sang suami sedikit terkejut, tetapi segera balik bertanya, "Lalu, tahukah kau siapa aku yang sekarang menjadi suamimu kini?" "Aku adalah pengemis yang pernah diusir dari rumah suami pertamamu." Kini tangisan sang istri semakin menjadi jati. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.